Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda. Ada berita apa di Rio Hotspot kali ini? Di antaranya kita akan bahas fakta-fakta tentang pemain baru Persib asal Filipina yang berbau Jepang, Daisuke Sato. Ada juga berita dari kedatangan timnas Indonesia dari Kuwait. Dan juga kabarnya Liga 1 2022-2023 akan diundur. Kok bisa? Untuk lebih jelasnya lagi dan selengkapnya kita akan bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komennya. Oke, inilah Rio Hotspot selengkapnya. Daisuke Sato. Nama ini mendadak heboh di Indonesia, khususnya di pendukung Persib Bandung. Padahal sebelumnya Sato tak banyak yang mengenal, walaupun sebenarnya Sato sudah sering ke Indonesia, khususnya kala timnas Filipina main melawan timnas Indonesia. Lalu ada fakta menarik apa sih tentang Daisuke Sato? Bernama lengkap Daisuke Komandai Sato, lahir di Davao City, Filipina 20 September 1994 atau 27 tahun. Ia adalah keturunan Jepang dari sang ayah yang bernama Takuyoshi Sato. Sato memulai karir sepak bola junior di Liga Jepang bersama klub Urawa Red dan Sendai University. Ia memulai karir senior di Liga Filipina bersama klub Global FC di 2014 silam. Ia pun berpindah-pindah klub di Filipina dan Liga Thailand. Sato berposisi sebagai bek kiri atau wingback atau bisa berperan sebagai winger. Selama berkarir di klub sepak bola, Sato belum pernah sekalipun cetak gol sepanjang karirnya. Namun di timnas Filipina, Sato telah mencetak 3 gol. Di musim ini Sato resmi direkrut Persib Bandung. Namun ada beberapa fakta unik nih tentang Daisuke Sato. Lalu apakah itu? Yang pertama adalah Daisuke Sato menjadi pemain asing pertama Persib yang berposisi sebagai bek sayap. Sepanjang sejarah Persib, Persib belum pernah merekrut pemain asing yang berposisi sebagai bek sayap. Karena biasanya Persib merekrut pemain asing itu kalau tidak bek, gelandang, ataupun striker. Namun, Sato memecahkan rekor sebagai satu-satunya pemain asing Persib yang berposisi sebagai bek sayap sepanjang sejarah. Yang kedua, peran Basim Rashid. Baru-baru ini diketahui jika perekrutan Sato ada andil dari mantan pemain Persib Mohamed Basim Rashid. Persib sebelumnya memang mencari pemain asing asal Asia yang berposisi sebagai gelandang atau striker. Namun Basim Rashid mengatakan ia bertemu satu pemain asing Asia asal Filipina yang cukup layak direkrut Persib, tapi posisinya adalah bek sayap. Lalu kenapa Rashid merekomendasikan Sato? Karena menurut Rashid ia pernah beberapa kali berjumpa dengan Sato saat timnas Filipina bertemu dengan timnas Palestina. Dan menurut Rashid pemain ini multi talenta atau multi posisi, bisa jadi bek sayap, winger maupun gelandang bertahan. Dan Rashid pun kabarnya menghubungi Robert Ten Hag dan mengatakan jika Persib lebih baik memilih Sato ketimbang memilih Hatman atau Dilan. Yang ketiga, tak didaftarkan di Piala Presiden. Kabar yang beredar jika Daisuke Sato kabarnya awalnya akan didaftarkan hanya untuk Piala Presiden 2022. Namun ternyata di situs PT LIB Persib tak mendaftarkan Sato sebagai pemain di Piala Presiden ini. Lalu, tak didaftarkan atau memang belum terdata oleh PT LIB? Jika tak didaftarkan di Piala Presiden, apakah artinya Sato hanya akan direkrut untuk Liga 1?
Fakta yang keempat adalah ternyata Daisuke Sato telah lama berteman dengan salah seorang pemain Persib Bandung, yakni Erwin Ramdhani. Bahkan kabarnya pertemanan dua pemain ini sudah dimulai sejak 2020 lalu, namun tak dipublikasikan. Yang kelima adalah kesulitan datang ke Indonesia. Melalui Instastory-nya, Sato mengunggah ia mencari perusahaan jasa angkut barang dari Thailand ke Indonesia lewat laut. Ya, Sato rencananya akan membawa barang-barangnya di rumahnya ke Bandung melalui jalur laut dari Thailand. Tapi ia kesulitan cari kargo via laut. Yang keenam adalah idolakan Febri Haryadi. Ternyata sebelum ke Persib, Sato telah lama mengetahui soal Persib. Tapi ia baru tahu jika Febri Haryadi yang pernah ia lawan bersama timnas Filipina saat melawan Indonesia di 2018 silam ternyata pemain Persib. Hal ini ia unggah di Instastory-nya dengan menuliskan, "Kita akan segera bertemu kembali kawan," dengan gambar Febri Haryadi melawan dirinya. Yang ketujuh adalah tak fasih bahasa Filipina. Meskipun lahir dan besar di Filipina, namun kabarnya Sato tak fasih berbicara bahasa Filipina. Ia lebih sering gunakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang dalam kesehariannya. Nah lo, bahasa Indonesia kan mirip sama Filipina. Itulah sekelumit fakta tentang pemain asing pertama Persib sepanjang sejarah yang berposisi sebagai bek kiri, Daisuke Sato. Dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tiba di Indonesia pada Kamis 16 Juni 2022. Para skuad Garuda disambut ratusan supporter Timnas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dalam rombongan tak tampak tiga pemain yang berkarir di luar negeri, yakni Witan Sulaiman, Pratama Rahan, dan Asnawi Mangkualam. Ketiga pemain ini langsung pulang ke klubnya masing-masing. Sementara Sadil Ramdhani yang seharusnya pulang ke Sabah FC malah memilih pulang dulu ke Lamongan untuk bertemu dengan keluarga. Begitupun dengan para pemain lain seperti Alfreanda Dewangga dari PSIS yang tak langsung bergabung dengan PSIS namun pulang dulu ke rumahnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana dengan tiga punggawa timnas Indonesia milik Persib Bandung, yakni Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Rahmat Irianto? Apakah akan pulang ke kampungnya masing-masing dulu atau langsung bergabung ke Bandung? Namun menurut pembicaraan dengan Ricky Kambuaya, dirinya mengaku akan langsung ke Bandung. Para supporter mengeluh-elukan nama Sintayong dalam penyambutan ini. Hal ini wajar, pasalnya supporter timnas harus tunggu 15 tahun untuk melihat timnas Indonesia bermain di putaran final Asian Cup. Sebuah pencapaian yang sangat apik sejauh ini dari Sintayong dan anak asuhnya. Bravo Indonesia. Liga 1 2022-2023 terancam mundur dalam pelaksanaannya. Liga 1 yang awalnya akan digelar 27 Juli 2022 tampaknya akan mundur hingga awal Agustus 2022. Hal ini dikarenakan terbitnya peraturan transfer dari FIFA. Ya, FIFA Transfer Matching System atau FIFA TMS telah merilis jadwal transfer window 2022-2023. Ada dua periode bursa transfer, yakni periode pertama dibuka 23 Mei 2022 dan ditutup 14 Agustus 2022. Sementara periode kedua dibuka 4 November 2022 dan ditutup pada 2 Desember 2022. Jika bursa transfer ditutup 14 Agustus 2022, ini artinya kompetisi bisa saja digelar awal Agustus 2022. Karena klub masih sibuk di bursa transfer. Namun itu jika di Eropa ya. Kalau di Indonesia mah beda bosku, beda sendiri. Biasanya di Indonesia mah, di Eropa belum buka bursa transfer, di Indonesia mah udah buka transfer duluan. Di Eropa udah tutup bursa transfer, di Indonesia mah masih buka. Jadi biasanya di Indonesia itu lebih cepat penutupannya 10 hari. Jadi kalau di Eropa tanggal 14 Agustus, berarti di Indonesia itu akhir Juli ditutupnya. Jadi gini nih lebih simpelnya ya. Jika di Eropa itu bursa transfer ditutupnya tanggal 14 Agustus, nah di Indonesia itu ditutupnya berarti tanggal 4 Agustus, lebih cepat 10 hari. Kenapa seperti itu? Karena untuk memberikan waktu agar klub segera buru-buru daftarkan pemain.
Terus kalau ditutupnya tanggal 4 Agustus berarti Liga 1 jalan tanggal berapa dong? Ya kemungkinan tetap tanggal 27 karena regulasinya adalah sebelum penutupan bursa transfer resmi, klub masih boleh daftarkan pemain yang baru direkrut. Jadi kalau liga dimulai tanggal 27 berarti ada waktu sekitar semingguan lah buat klub sebelum daftar transfer itu ditutup 4 Agustus ya. Nah, usai Piala Presiden ini tampaknya akan banyak nih klub yang akan bongkar pasang pemainnya lagi karena melihat performa pemain dari hasil Piala Presiden ini. Apalagi kebanyakan klub Liga 1 itu dalam klausul kontraknya selalu ada embel-embel. Klub bisa memutuskan kontrak apabila dirasa tidak sesuai dengan pencapaian atau istilahnya opsi perpanjangan atau opsi pemutusan. Jadi, para pemain yang ada di klub Liga 1 yang main di Piala Presiden ini belum tentu main di klub yang sama di Liga 1 musim depan. Begitupun dengan pemain asing ya.